Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Wulan Sofia Rahman. Saya dari kelas A31 Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen TPQ dalam pendidikan Islam luar sekolah. Apa sih pembahasannya? Mari kita simak di video selanjutnya. Yang pertama ada pengertian. TPQ adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan Islam luar sekolah yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Quran sejak usia dini serta memahami dasar-dasar agama Islam pada anak usia taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bahkan yang lebih tinggi. Kurikulumnya ditekankan pada pemberian dasar-dasar membaca Al-Quran serta membangun pertumbuhan dan perkembangan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen TPQ. Yang pertama, pembagian kerja yang seimbang. Kedua, pemberian wewenang dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Selanjutnya, kesatuan perintah dan arah. Keempat, mendahulukan kepentingan lembaga daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, adil. Yang terakhir, solidaritas. Jadi semua itu adalah prinsip-prinsip manajemen TPQ yang memang harus dilaksanakan. Adapun unsur-unsur manajemen TPQ yaitu ada manusia. Yang selanjutnya ada uang, lalu bahan, mesin, metode, dan yang terakhir pasar. Lalu kembali lagi menjadi manusia. Itulah rangkaian rantai unsur-unsur manajemen TPQ. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen TPQ. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yaitu adanya visi dan misi TPQ. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu ada pengawas, ketua yayasan, ketua TPQ, sekretaris, bendahara, dan dewan asatid. Selanjutnya ada penggerakan, yaitu di dalamnya terdapat wewenang, kebijakan, serta tanggung jawab ketua TPQ. Selanjutnya ada pengendalian. Apa sih itu? Yaitu evaluasi pembelajaran santri berdasarkan capaiannya. Itulah manajemen-manajemen yang ada dalam pendidikan TPQ. Baik teman-teman, memasuki slide yang ke-6. Nah, apa sih hambatan atau permasalahan yang terjadi dalam manajemen TPQ di daerah masing-masing? Baik, jadi di daerah saya sendiri hambatannya itu ada 3 poin. 3 poin penting yang itu menjadi dasar hambatan permasalahan di TPQ daerah saya. Yang pertama itu ada kurangnya SDM yang berkualitas, SDM sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi kurangnya dedikasi dari tenaga pengajar yang berkualitas. Nah, itu yang pertama. Jadi mereka itu kurang untuk berdedikasi ikut serta dalam menjadi pengajar dalam TPQ tersebut. Yang kedua ada tenaga pengajar seringkali merangkap pekerjaan ya sebagai pengelola, sebagai pengajar dan lain sebagainya, sehingga tidak fokus dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada kurikulum yang belum baku atau metode pembelajaran yang belum terstruktur. Nah, itu hambatan dari salah satu kurangnya SDM yang berkualitas. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Yang pertama, di tempat saya sendiri itu ada kurangnya fasilitas fisik seperti bangunan, media pembelajaran, dan alat peraga. Nah, itu di tempat saya sendiri itu sangat minim sekali, apalagi tentang media pembelajaran. Karena di tempat saya itu kebanyakan yang mengajar itu para ibu-ibu, bahkan ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu yang memang latar belakangnya itu tidak berpendidikan sampai jenjang kuliah sarjana 1 itu enggak. Di situ kurangnya dedikasi. Jadi seperti manusia atau orang-orang yang sudah berpendidikan yang mampu untuk mengajar di dalam TPQ itu tidak
membantu mereka para ibu-ibu yang dengan sukarela itu mengajar anak-anak TPQ di sana. Itu yang kedua, keterbatasan finansial yang menghambat pengembangan dan inovasi. Nah, selanjutnya kurangnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Kalau di tempat saya sendiri lebih ke dukungan dari pemerintah. Jadi mungkin kayak bantuan-bantuan atau dan lain sebagainya itu susah di daerah saya sendiri gitu. Itu poin-poin yang menjadi hambatan atau permasalahan manajemen TPI di daerah saya sendiri. Lalu apa poin penting yang didapat dari permasalahan tersebut? Pada intinya apa? Pada intinya yang pertama itu kurangnya pengajar yang berkualitas. Nah, yang tidak ikut serta berdedikasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tenaga pembelajaran itu seringkali merangkap tugas seperti sebagai pengelola dan sebagai pengajar. Yang ketiga yaitu seperti kurangnya minimnya fasilitas, pembangunan, sumber belajar, video pembelajaran, alat peraga, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.